Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat entrepreneur, salam hebat, salam luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bisnis perikanan. Ada 3 jenis bidang usaha perikanan di Indonesia. Saat ini sekitar sektor perikanan belum dilirik oleh sebagian kalangan, padahal potensi perikanan bisa menjadikan suatu negara menjadi maju dan sejahtera. Di dalam dunia ini perikanan dikenal 3 jenis bidang usaha perikanan. Apa saja itu? Yaitu usaha perikanan tangkap. Bisnis atau bidang usaha perikanan tangkap adalah sebuah kegiatan usaha yang serius dalam produksi ikan melalui cara penangkapan ikan. Hal ini bisa ditinjau berdasarkan bidang usaha yang dijalankan oleh nelayan atau rakyat yang tinggal di daerah pesisir, pantai ataupun dekat perairan darat. Yang kedua, usaha perikanan budidaya atau aquacultur. Bidang bisnis perikanan budidaya atau yang diklaim sebagai aquacultur merupakan sebuah aktivitas bisnis yang bertujuan memproduksi ikan pada sebuah wadah atau loka pemeliharaan, di mana syarat berdasarkan tempat pembudidayaan tersebut terkontrol, dan berorientasi pada keuntungan. Contohnya budidaya ikan gurami, budidaya ikan patin, budidaya ikan hias, serta masih banyak lagi bidang usaha yang saat ini pula dievaluasi relatif terjangkau karena hanya membutuhkan media budidaya buat menyebarkan bibit ikan. Akan tetapi juga membutuhkan keahlian dan pengetahuan agar dapat melakukan pembudidayaan ikan dengan sempurna. Kemudian yang ketiga yaitu usaha perikanan pengolahan. Untuk usaha perikanan pengolahan ini sendiri merupakan sebuah aktivitas bisnis perikanan dengan tujuan primer, yakni menaikkan nilai tambah yang telah dimiliki sebuah produk perikanan, entah itu bidang bisnis perikanan baik budidaya atau aquacultur maupun usaha perikanan tangkap. Kegiatan bisnis yang satu ini pula memiliki tujuan lain, yakni untuk bisa mendekatkan produk perikanan ke pasar, contohnya membuat nugget berbahan dasar ikan, mengelola kerupuk ikan, pembuatan bakso ikan, dan membuat ikan menjadi produk-produk frozen food dan lain sebagainya. Sahabat entrepreneur, salam hebat, salam sukses luar biasa. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan tombol loncengnya agar channel ini terus berkembang dan kita bisa membuat video-video terbaru yang bermanfaat bagi Anda semua. Manfaat peluang bangun bisnis sektor kelautan dan perikanan. Sebagai negara maritim, potensi perikanan di Indonesia tentu tak perlu diragukan lagi. Dengan sumber daya yang melimpah dan pengelolaan yang baik, Indonesia seharusnya mampu menguasai bisnis dalam sektor kelautan dan perikanan. Peluang inilah yang berhasil dimanfaatkan oleh sebagian ahli yang berkecimpung di dunia perikanan. Produk perikanan di Indonesia di pasar Amerika misalnya berbeda dari yang lain, fokus pada pasar domestik. Produk rajungan di laut Indonesia ada 65%. Oh ya, ini kita cari lagi datanya.
Membaca peluang bisnis membaca peluang bisnis perikanan bagi startup. Peluang usaha di bidang kelautan dan perikanan diibaratkan mata air yang tak pernah surut karena cakupannya begitu besar. Tinggal bagaimana menjaga sumbernya agar senantiasa menghasilkan air yang berkualitas sehingga bisa terus dimanfaatkan untuk menjawab kebutuhan makhluk yang bergantung padanya. Dari perumpamaan di atas, saya mengajak kita memahami pentingnya kelestarian ekosistem perairan sebagai hulu sektor kelautan dan perikanan. Menjadi kunci karena dari sanalah komoditas perikanan tangkap maupun budidaya dihasilkan untuk selanjutnya dipasarkan atau diolah lebih dahulu sebelum akhirnya sampai ke tangan konsumen. Kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota di setiap wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Sedangkan untuk menjaga hulu subsektor perikanan budidaya, KKP memiliki sejumlah program, di antaranya pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kreatif lokal, serta program revitalisasi tambak tradisional menjadi lebih modern dan ramah lingkungan. Kondisi hulu yang sehat akan menghasilkan komoditas perikanan berkualitas dengan daya saing tinggi. Kondisi hulu yang sehat juga menjadi syarat utama usaha-usaha yang terkait di dalamnya bisa terus tumbuh dan berkembang, bahkan berlari kencang. Atas dasar itulah kita optimistis jika implementasi program-program prioritas di atas berjalan optimal, sangat memungkinkan menjadi sektor kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung ekonomi nasional di masa depan. Dalam mencapai mimpi besar tersebut tentu banyak tantangannya, salah satunya dari aspek teknologi, karena kegiatan perikanan saat ini utamanya yang ada di hulu masih didominasi secara cara-cara tradisional, bahkan ada yang tidak ramah lingkungan. Sentuhan teknologi dibutuhkan untuk membantu proses produksi, distribusi, pengolahan hingga pemasaran produk perikanan menjadi lebih efektif dan efisien dengan hasil optimal. Dengan teknologi juga jalannya pengawasan sumber daya perikanan semakin kuat, keselamatan nelayan lebih terjamin dan kelestarian lingkungan ikut terjaga. Untuk itu saya mengajak generasi muda yang sangat dekat dengan teknologi dan penuh kreativitas untuk berinovasi, melahirkan sistem informasi maupun peralatan canggih yang dapat mendukung peningkatan produktivitas sektor kelautan dan perikanan dengan tetap mengutamakan keberlanjutan. Jadi tantangan yang ada sejatinya peluang usaha bagi generasi muda.